Kalau saya boleh membahasakan, di awal-awal Roy Suryo tampil seperti seorang jagoan yang merasa paling tahu segalanya tentang Pak Jokowi. Dengan penuh percaya diri, dia berdiri di barisan paling depan, menuding, menyerang, dan melempar tuduhan paling sensitif, ijazah palsu. Tuduhan yang bukan cuma menyerang pribadi Pak Jokowi, tapi juga menyentuh legitimasi seorang mantan kepala negara, mantan Presiden Republik Indonesia. Masalahnya, semakin keras Roy Suryo berteriak, semakin banyak orang yang justru bertanya-tanya, ini benar demi kebenaran atau cuma drama dari orang yang merasa paling dekat, lalu berubah jadi paling sakit hati. Ada satu kalimat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Yang berpotensi menyakiti kita bukan orang yang jauh dan tidak mengenal kita, tapi justru orang yang paling dekat dengan kita. Dan kalimat ini itu terasa sangat pas kalau kita tarik ke kasus Roy Suryo dan Pak Jokowi. Karena kalau dipikir-pikir, mana mungkin orang asing yang tidak pernah satu lingkaran, tiba-tiba ya merasa yakin punya celah sebesar itu untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Keberanian Roy Suryo ini bukan keberanian orang luar, ini keberanian orang dalam. Orang yang merasa sudah tahu banyak, terlalu banyak bahkan. Roy Suryo sebenarnya bukan sosok asing dalam perjalanan politik Pak Jokowi. Dulu mereka ini ada di satu gerbong, satu arah, satu tujuan, di mana salah satu simbol paling kuat dari kebersamaan mereka ini adalah proyek mobil SMK saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Proyek yang waktu itu memang digadang-gadang sebagai simbol kemandirian bangsa, kebangkitan industri nasional, dan harapan baru. Roy Suryo ada di sana, terlibat, mendukung, berdiri di sisi Pak Jokowi ketika narasi besar itu dibangun. Dan justru disitulah kemudian menurut saya masalahnya dimulai. Ketika seseorang pernah berada sangat dekat, pernah merasa satu perjuangan, lalu kemudian berseberangan secara tajam. Biasanya bukan sekedar beda pendapat, tapi ada ego yang terluka, ada rasa aku dulu bagian dari ini, ada perasaan punya andil, punya jasa, punya cerita yang tidak semua orang tahu. Dan dari perasaan itulah sering lahir keyakinan berbahaya. Aku tahu kelemahan kamu. Roy Suryo hari ini tampil seolah-olah menjadi pembongkar rahasia besar. Seolah dia berkata tanpa berkata, kalian mungkin cuma lihat permukaannya, tapi aku tahu dapurnya. Itulah mengapa tuduhan ijazah palsu ini tidak datang dengan ragu, tapi dengan penuh percaya diri, terlalu percaya diri bahkan. Seakan-akan dia merasa memegang kartu as yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi dalam satu pukulan telak. Padahal kalau kita tarik logika sederhana, tuduhan seperti ini bukan tuduhan ringan. Ini bukan gosip warung kopi, ini bukan sindiran politik biasa. Ini tuduhan yang implikasinya itu bisa sangat serius. Dan justru karena itu publik bertanya, kenapa Roy Suryo bisa seyakin itu? Dari mana keyakinan itu berasal? Jawabannya kembali ke satu titik, kedekatan masa lalu. Orang yang merasa paling tahu biasanya bukan orang yang benar-benar tahu segalanya, tapi orang yang merasa pernah cukup dekat untuk mengklaim otoritas. Menurut keyakinan saya, Roy Suryo ini seolah memposisikan dirinya sebagai orang yang pernah di dalam lingkaran. Dan ketika orang seperti ini berbalik arah, serangannya jarang tanggung-tanggung. Karena serangannya bukan cuma ke target, tapi juga untuk membuktikan sesuatu ke masyarakat. Bahwa dia bukan orang sembarangan, bahwa dia tahu lebih dari yang orang kira. Disinilah kesan sok jagoan itu muncul. Bukan jagoan dalam arti berani demi kebenaran, tapi jagoan yang merasa punya moral high ground karena masa lalu. Seakan-akan masa lalu itu memberinya lisensi untuk menyerang tanpa konsekuensi. Padahal dunia sudah berubah, konteks sudah berubah, dan hukum tidak berjalan berdasarkan perasaan aku dulu dekat. Ironisnya, Roy Suryo juga bukan orang yang buta hukum. Dia paham betul bagaimana kata-kata bekerja. Dia tahu bagaimana opini publik bisa digiring. Dia mengerti betul resiko dari tuduhan yang dilemparkan ke ruang publik. Dan justru karena itu, ketika dia tetap maju dengan tuduhan ijazah palsunya, banyak orang melihat ini bukan sebagai kesalahan naif, tapi sebagai langkah sadar. Langkah penuh perhitungan, atau setidaknya langkah yang lahir dari keyakinan berlebihan. Dan keyakinan berlebihan seringkali menjadi awal dari kejatuhan. Kalau kita jujur, narasi ijazah palsu ini sebenarnya ya sudah berkali-kali dibantah,
Sudah berkali-kali dijelaskan, sudah berkali-kali diuji, tapi Roy Suryo itu tetap bersikukuh, seolah semua klarifikasi itu tidak berarti apa-apa dibanding keyakinannya sendiri. Ini bukan lagi soal bukti, tapi soal ego, soal pembuktian diri, soal siapa yang terlihat paling berani melawan Pak Jokowi. Ada sebuah pola, ini bukan pertarungan David melawan Goliat, ini bukan rakyat kecil melawan penguasa. Ini lebih mirip konflik orang dalam yang kecewa, yang merasa kontribusinya dilupakan, yang merasa posisinya tidak lagi relevan, lalu memilih jalur konfrontasi ekstrim agar kembali diperhatikan. Dan disinilah kalimat yang tadi saya katakan itu kembali terasa relevan. Luka terdalam itu sering datang dari orang terdekat, bukan karena mereka jahat sejak awal, tapi karena mereka merasa berhak marah, berhak menyerang, berhak membuka aib meskipun aib itu belum tentu nyata. Roy Suryo mungkin merasa sedang melakukan perlawanan yang sangat heroik, tapi di mata banyak orang ini justru terlihat seperti senjata makan tuan seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena tuduhan yang dilemparkan tanpa pondasi kuat justru berbalik menyeret dirinya ke masalah hukum. Dari orang yang merasa paling jago, dalam tanda kutip sok jagoan, berubah jadi orang yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Dan disitulah paradoksnya. Orang yang terlalu yakin itu sering lupa satu hal. Keyakinan bukan bukti, kedekatan bukan kebenaran, dan merasa tahu banyak itu bukan berarti benar-benar tahu segalanya. Lebih ironisnya lagi, berseberangannya Roy Suryo dengan Pak Jokowi juga memperlihatkan betapa politik bukan cuma soal ideologi, tapi juga soal relasi personal. Dulu satu gerbong, sekarang saling berhadapan. Dulu satu narasi, sekarang saling menegasikan. Dan publik hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apa yang membuat seseorang berubah sejauh ini? Apakah ini murni perjuangan moral? Ataukah ini ekspresi kekecewaan yang sudah lama terpendam? Untuk menjawab ini, sekali lagi saya harus katakan, kita perlu melihat kembali ke belakang bagaimana pada mulanya mereka ini bersatu dalam satu gerbong bernama proyek mobil SMK, lalu kemudian mungkin ada satu pihak yang kecewa setelah harapan besar dari proyek tersebut itu tidak terwujud. Ada yang merasa hanya menjadi alat yang dimanfaatkan untuk popularitas. Inilah kemungkinan sejarah dendam masa lalu itu tercipta. Tapi bisa jadi salah. Hanya saja ini tidak bisa dibantah bahwa mereka pernah berada dalam satu gerbong. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi hingga kemudian satu dari mereka memilih untuk menyerang satu yang lainnya dengan serangan yang sangat ekstrim. Maka saya menerka, tentu ada percikan api yang kemudian membuat konflik ini sekarang menyala semakin besar hingga berujung ke meja pengadilan. Yang jelas kasus ini memberi pelajaran besar buat kita bahwa kedekatan itu bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi kekuatan tapi juga bisa menjadi sumber konflik paling tajam. Dan ketika ego, ambisi, dan rasa tahu bercampur jadi satu, hasilnya seringkali bukan kebenaran, tapi kekacauan. Roy Suryo mungkin merasa sedang melawan kekuasaan sekali lagi, tapi pada saat yang sama dia juga sedang melawan bayangannya sendiri di masa lalu. Bayangan seseorang yang dulu berdiri di sisi Pak Jokowi, lalu kini mencoba untuk kemudian menjatuhkannya dengan cara paling ekstrim. Dan sejarah seringkali kejam pada orang-orang seperti ini. Bukan karena mereka salah sejak awal, bukan, tapi karena mereka gagal membedakan antara kritik yang membangun, kritik konstruktif, dan serangan yang lahir dari ego. Antara keberanian dan kenekatan. Antara kebenaran dan perasaan aku merasa tahu. Di akhir cerita, masyarakat tidak hanya menilai Pak Jokowi, tapi juga menilai Roy Suryo. Menilai konsistensinya, menilai motifnya, menilai apakah ini perjuangan atau sekedar drama orang dalam yang berubah haluan. Dan satu hal yang pasti, dalam politik musuh paling berbahaya memang bukan yang datang dari jauh, tapi yang pernah duduk paling dekat. Tahu banyak cerita, lalu suatu hari berdiri, menunjuk dan berkata, sekarang giliranmu. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau pembahasan-pembahasan menarik lainnya soal perkembangan politik di tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.